Halo semuanya, selamat datang di AFTV. Ini adalah video yang tepat buat kamu yang mau cari tahu tentang cerita cinta hari ini. Sebelum menonton dan mendengarkan ceritanya, silakan like, subscribe, dan share video ini. Bantu channel kami dengan subscribe agar teman-teman semua bisa melihat dan mendengarkan ceritanya. Setiap orang punya alasan untuk datang ke warung bakso, entah karena lapar, iseng, atau sekadar ingin tempat berteduh dari panas siang. Tapi waktu Rido muncul dengan senyum lelah dan tatapan tenang itu, aku tahu kedatangannya bukan cuma soal perut kosong. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya dia cari dari semangkuk bakso dan perempuan sepertiku? Aku sudah terbiasa menghadapi hari-hari yang sunyi. Setelah ditinggal almarhum suami 2 tahun lalu, hidupku tak banyak berubah. Kecuali satu hal, aku belajar berdiri sendiri. Setiap pagi aku bangun lebih awal dari ayam tetangga. Membuat adonan bakso, menyiapkan kuah kaldu, mencincang daun bawang, memarut bawang goreng, semuanya kulakukan sendiri. Warung bakso ini adalah satu-satunya warisan yang bisa kuteruskan. Sederhana, kecil, tapi penuh kenangan dan harapan. Hari itu matahari terasa lebih menyengat dari biasanya. Jam dinding sudah menunjukkan lewat tengah hari dan warung mulai sepi. Pelanggan tetap sudah bubar, hanya beberapa tukang ojek di pojok yang masih mengobrol sambil menyeruput es teh. Aku baru saja membersihkan meja saat seorang lelaki muda masuk sambil menyeka keringat di dahinya. Bajunya lusuh, wajahnya lelah, tapi matanya tampak jujur. Bukan pandangan yang usil seperti kebanyakan lelaki yang pura-pura beli bakso hanya untuk basa-basi. "Halo, Mas. Baru pertama kali ke sini, ya?" tanyaku, menyambutnya dengan senyum kecil. Ia mengangguk sambil duduk. "Iya, Mbak. Kebetulan lewat, perut udah minta diisi dari tadi." Aku terkekeh. "1 mangkok bakso spesial, ya. Tunggu sebentar." Tanganku bergerak otomatis, seperti sudah hafal ritmenya. 4 butir bakso daging, 1 bakso urat, bihun setengah porsi, mie kuning sedikit, taburan seledri, dan terakhir kuah kaldu panas yang sudah kurebus sejak subuh. Saat mangkok itu kutaruh di hadapannya, aku memperhatikannya dari balik etalase. Lelaki itu mencicipinya dengan tenang, lalu menutup matanya sebentar. Entah perasaanku saja atau tidak, tapi wajahnya tampak tenang. Seolah rasa lapar yang tadi menuntut itu kini berubah menjadi kenyamanan. "Mas suka?" tanyaku akhirnya. Ia mengangguk. "Cepat. Anak banget." "Mbak, ini bukan bakso biasa." Ada kehangatan yang menjalar pelan dalam dadaku. Bukan karena pujiannya, tapi karena caranya mengatakannya. Tulus. Sejujurnya, aku sudah sering dipuji pelanggan. Tapi pujian dari lelaki ini yang baru sekali datang terasa berbeda. Resep turun-temurun, jelasku sambil tersenyum. "Dulu ibu saya yang ngajarin. Saya cuma nurunin rasa rindu ke dalam kuahnya." Sejak pertemuan itu, ia mulai sering datang. Kadang pagi-pagi, kadang sore saat matahari sudah mulai lelah. Dan anehnya, aku menunggunya. Meski tak pernah terang-terangan, aku tahu kapan dia akan muncul. Aku hafal suara langkah kakinya di lantai semen depan warung. Aku bahkan bisa menebak dari napasnya kalau hari itu ia kelelahan atau tidak. Namanya Rido, lelaki sederhana yang katanya kerja servis AC. Ia tinggal di kos-kosan kecil dekat pasar, hanya selemparan batu dari warungku. Pembawaannya tenang, sopan, dan yang paling penting tidak banyak tanya. Di warungku, dia bukan sekadar pelanggan. Ia seperti pengunjung yang datang membawa angin segar. Kami mulai sering berbicara, kadang tentang hal remeh seperti cuaca, kadang tentang cerita masa lalu yang entah kenapa mudah sekali kulontarkan padanya. "Kenapa nggak buka cabang, Mbak?" tanyanya suatu hari. Aku tertawa pelan. "Siapa yang mau ngurus, Mas? Saya sendiri aja udah ngos-ngosan. Lagi pula, saya nggak kejar banyak-banyakan uang." "Kejar apa dong?" Aku terdiam sejenak, memandang panci besar yang masih mengepul. "Kejar tenang, Mas. Hidup tenang. Saya udah cukup banyak kehilangan." Ia mengangguk, seolah mengerti meski aku tak menjelaskan panjang lebar. Mungkin dia juga pernah kehilangan. Yang membuatku semakin nyaman adalah dia
Tidak pernah bertanya soal masa laluku. Tidak pernah menyentuh luka-luka yang belum sembuh. Bahkan ketika aku tanpa sadar menyebut almarhum suamiku, ia hanya mengangguk pelan dan melanjutkan obrolan ke arah lain. Pernah sekali, saat warung sepi, hujan tiba-tiba turun deras. Ia berteduh di dalam, duduk diam sambil menatap gerimis yang menetes dari atap seng. Aku nggak suka hujan, kataku tiba-tiba. Kenapa? Karena hujan suka ngingetin aku pada hal-hal yang nggak bisa kembali. Ia menoleh padaku, matanya penuh rasa ingin tahu, tapi tak memaksa. Ia tak menjawab, hanya diam. Dan dari diamnya itu, aku merasa dihargai, diberi ruang. Malam itu, setelah warungku tutup, aku duduk sendirian di dalam, menatap mangkok-mangkok kosong dan meja-meja yang perlahan dingin. Aku sadar ada sesuatu yang mulai berubah dalam hidupku. Bukan besar, bukan mencolok, tapi seperti tetesan kuah yang jatuh diam-diam ke dalam mangkok, perlahan menyusup dan menyatu. Namanya Ridho. Dan tanpa aku sadari, aku mulai menantikan kedatangannya. Bukan karena ia pelanggan, tapi karena ia membuat ruang yang kosong di dalam dadaku terasa sedikit terisi. Hari-hari bersama Ridho perlahan menjadi rutinitas yang tak pernah kusangka akan kunantikan. Ia tak pernah janji akan datang, tak pernah bilang sampai besok. Tapi setiap harinya aku menyiapkan satu mangkuk lebih banyak dari biasanya. Entah kenapa, aku selalu yakin dia akan datang. Dan anehnya, dia tak pernah mengecewakan. Suatu sore, hujan turun tanpa aba-aba. Langit mendadak mendung, dan pelanggan yang biasanya ramai mulai berkurang. Aku hendak membereskan meja saat ku dengar langkah kaki terburu-buru dari arah luar. Ridho, boleh numpang teduh, Mbak? Tanyanya dengan napas sedikit terengah. Aku tersenyum. Warung ini milik semesta. Siapapun boleh berteduh. Ia tertawa, lalu duduk di bangku kayu paling pojok. Baju kerjanya basah sebagian, dan rambutnya menempel ke dahinya. Ada sesuatu tentang dia yang membuat suasana jati berbeda. Mungkin ketenangan itu, mungkin cara dia tak pernah mencoba menonjol. Tapi kehadirannya begitu terasa. Aku menyeduh teh hangat dan meletakkannya di depannya. Ini, biar hangat dikit. Terima kasih, Mbak Anggun. Aku hanya tersenyum. Namaku diucapkan pelan, tapi entah kenapa, rasanya seperti doa. Sore itu kami hanya berbicara ringan tentang pekerjaan, tetangga kosnya yang suka mengobrol keras-keras lewat ponsel, dan tentang motor tuanya yang makin sering rewel. Tapi percakapan itu terasa seperti jeda dari riuhnya dunia. Sesuatu yang sederhana, tapi hangat dan tulus. Lalu, tanpa sengaja, ia bertanya, Mbak pernah kepikiran nikah lagi? Aku terdiam. Pertanyaan itu datang begitu saja, tanpa aba-aba. Hujan masih turun, dan suara air menetes dari atap terdengar seperti irama sunyi. Ada banyak hal dalam hidup yang gak bisa diulang, Mas. Tapi bukan berarti saya nggak pernah mikir. Cuma, belum ada yang benar-benar bikin saya yakin. Ia mengangguk pelan, tidak mendesak. Justru itu yang membuatku semakin nyaman. Ia bukan tipikal pria yang memaksa. Ia hanya hadir, dan dari kehadirannya saja aku merasa dimengerti. Hari-hari setelah itu berjalan seperti biasa, tapi hatiku tidak lagi biasa. Aku mulai memperhatikan caranya menatapku diam-diam saat aku menyajikan mangkuk bakso. Aku menangkap seringainya saat aku pura-pura kesal karena ia meminta tambahan kerupuk lagi. Bahkan cara dia menyebut namaku mulai terdengar berbeda. Dan aku, dengan bodohnya, mulai merindukan semua itu. Sampai suatu malam, semuanya berubah. Aku sedang membereskan dapur, saat tak sengaja ponsel Ridho yang tertinggal di meja warung berbunyi. Ia terburu-buru pulang karena dapat panggilan dari pelanggan dan mungkin lupa membawa ponselnya. Panggilan itu bertuliskan kepala proyek, entah apa yang membuatku tergoda, tapi jemariku menyentuh layar. Pesan-pesan terakhir muncul jelas. Salah satunya membuat tubuhku dingin. Ridho, jangan lupa kumpulkan catatan tentang cita rasa bakso kampung minggu depan. Pusat udah nunggu laporanmu. Sekalian proposal kerjasama kalau memungkinkan. Kita butuh resep otentik dan kalau bisa, bangun cabang. Di tempat itu, dunia seolah berhenti berputar. Perutku mual,
Bukan karena lapar, tapi karena kenyataan yang menusuk begitu tajam. Jeti, selama ini, tanganku gemetar, dadaku sesak. Apakah semua perhatian itu cuma bagian dari rencana bisnisnya? Apakah semua yang kurasakan ini cuma ilusi? Dan aku hanya Jeti bahan riset untuk proyek restoran besar miliknya. Aku duduk, tidak tahu harus menangis atau marah. Terlalu banyak hal berputar di kepala. Aku mulai teringat semua omongannya tentang resep turun-temurun, tentang rasa yang berbeda, tentang kenapa aku tak mau buka cabang. Apakah dia sudah tahu dari awal? Ponsel itu masih di tanganku saat suara langkah kaki terdengar dari luar. Rido muncul, tergesa, membawa motor yang sepertinya mati di jalan. Mbak, maaf, saya lupa ini, potongku, menyerahkan ponselnya. Mataku menatap lurus, tidak ada lagi senyum, tidak ada lagi teh hangat. Ia tampak bingung, tapi segera menyadari. Matanya menatapku, lalu layar ponselnya, lalu kembali padaku. Ada rasa panik di wajahnya. Anggun, saya bisa jelasin. Aku menatapnya lama. Jeti, ini semua cuma bagian dari kerjaan kamu. Semua yang kita bicarain, semua yang saya rasain, cuma strategi bisnis. Enggak, jawabnya cepat. Awalnya iya. Tapi setelah kenal kamu, semuanya berubah. Aku mengangkat tangan, menahannya. Berubah apa? Jeti lebih mudah manfaatin saya. Lebih gampang ngorak resep rahasia ibu saya. Kamu pikir saya segampang itu dimainin? Wajahnya murung. Tapi aku sudah tak ingin lihat. Luka lama yang selama ini susah payah kutahan, sekarang seperti disiram air garam. Aku mohon, dengerin dulu penjelasan aku. Ucapnya lirih. Aku menggelang. Pergi, Rido. Mulai besok, kamu bukan pelanggan di sini lagi. Aku masuk ke dalam, membiarkan suara hujan menjadi penutup pertemuan kami. Hati ini kembali sepi, dan entah kenapa, rasa kuah bakso buatanku hari itu terasa hambar. Warungku kembali sepi, bukan karena pelanggan tak datang, tapi karena hatiku sendiri yang terasa kosong. Rido tak lagi muncul sejak hari itu. Tak ada suara langkah kakinya yang biasanya datang tepat selepas asyar. Tak ada lagi tawa kecilnya yang menulari soreku. Bahkan bangku kayu di sudut warung itu kini terasa dingin seolah menantikan seseorang yang tak akan kembali. Setiap kali aku menyendok kuah dari panci, aku teringat caranya memuji hangatnya kaldu. Saat menggiling daging untuk adonan bakso, aku terbayang cara dia menikmati tiap gigitan seperti sedang menghormati warisan rasa yang kuturunkan dari ibuku. Tapi kenapa semua itu harus dibalut kebohongan? Aku duduk di bangku dapur. Tanganku masih belepotan adonan, tapi mataku memandangi jendela yang basah oleh gerimis sore. Sudah 3 hari sejak Rido terakhir kali datang. 3 hari sejak ponsel itu memberiku kenyataan yang menampar lebih keras dari tamparan nasib. Dan 3 hari itu terasa seperti 3 tahun dalam kehampaan. Aku ingin membenci Rido, ingin melupakan caranya menyebut namaku dengan nada yang tak bisa kudefinisikan. Tapi luka ini terlalu dalam. Bukan sekadar karena dibohongi aku. Merasa kehilangan sesuatu yang belum sempat benar-benar kumiliki. Pelanggan tetapku mulai bertanya. Beberapa ibu-ibu bertanya kenapa Mas Rido tak kelihatan lagi. Seorang anak kecil bahkan bilang, "Tante, tempat duduknya Om Rido kok kosong terus?" Ya, aku hanya bisa tersenyum pahit. Kadang di malam hari, saat warung sudah kututup dan lampu-lampu rumah mulai padam satu persatu, aku termenung sendiri di dalam, mengenang semua percakapan kami, menebak-nebak kapan tepatnya rasa ini tumbuh, dan sejak kapan aku begitu mudah membuka hati hanya karena tatapan yang terlihat tulus. Bodohnya aku, seorang janda yang terlalu cepat percaya, terlalu mudah hangat, hanya karena kehadiran lelaki yang tahu caranya duduk diam dan mendengar. Namun di balik amarah dan kecewa, ada bagian kecil dalam diriku yang berharap semoga Rido benar-benar tulus. Semoga rasa itu bukan hanya bagian dari rencana bisnis. Tapi, harapan macam apa yang bisa bertahan setelah kebohongan sebesar itu? Hingga suatu sore, setelah warung hampir tutup, aku melihat seseorang berdiri di luar. Hujan baru saja reda. Tanah masih basah, dan langit menggantungkan warna jingga yang sendu. Di depan pagar kayu yang mulai lapuk itu, Rido berdiri. Baju kerjanya tak rapi,
Rambutnya sedikit acak-acakan, tapi tatapannya masih sama, tenang, dan menyimpan sesuatu yang dalam. Aku boleh bicara sebentar? Tanyanya pelan. Aku ingin menolak, ingin memintanya pergi. Tapi entah kenapa, mulutku tak bergerak. Kakiku justru melangkah membuka pintu. Kami duduk di dalam, berhadapan. Seperti biasa, di bangku yang sama. Tapi kini suasananya berubah. Sunyi, tegang, rapuh. Aku nggak akan banyak alasan, katanya membuka suara. Aku datang ke sini awalnya memang karena pekerjaan. Bosku minta survei warung-warung bakso khas di daerah kecil. Kami mau buka konsep baru, bakso kampung asli. Dan aku diminta cari rasa yang otentik. Aku mendengarkan, tanpa potong, tanpa interupsi. Waktu pertama nyoba bakso kamu, aku tahu rasanya beda. Tapi bukan cuma kuahnya yang bikin aku datang terus. Aku menelan ludah. Jantungku berdetak lebih cepat. Tapi aku tetap diam. Aku mulai bohongin bosku. Nunda-nunda laporan. Karena aku takut kalau mereka tahu, mereka bakal kirim tim, bakal ambil resep kamu, bakal buka cabang persis kayak tempat ini. Dan semua bakal jadi palsu. Mataku mulai basah. Tapi aku menunduk, tak ingin dia melihatnya. Aku nggak nyangka, aku bisa jatuh cinta sama seseorang lewat semangkuk bakso. Tapi aku jatuh cinta sama kamu, sama caramu melayani orang, sama senyummu yang nggak dibuat-buat. Ia menghela nafas panjang. Tapi kamu benar, aku salah karena nggak jujur sejak awal. Aku tahu aku nyakitin kamu, dan aku nggak minta kamu maafin sekarang. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, aku benar-benar menatapnya, dan yang kulihat adalah seseorang yang terluka, seseorang yang mungkin tak tahu cara mencintai dengan benar, tapi mencoba sekuat mungkin agar tidak kehilangan. Aku cuma mau bilang, lanjutnya, aku nggak akan bawa resep kamu kemana-mana, nggak akan kasih satupun catatan ke kantor, bahkan, aku mundur dari proyek itu. Aku mending buka warung kecil sendiri, belajar dari awal. Tapi bukan dari resep, tapi dari rasa hormat yang kamu ajarkan padaku. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku nggak minta kamu nerima aku sekarang. Aku cuma mau kamu tahu, kalau perasaan ini nyata. Aku mengangguk pelan. Tak ada kalimat yang cukup untuk membalas semua itu. Tapi aku tahu, ada bagian dari hatiku yang belum sepenuhnya tertutup untuknya. Malam itu, Rido pamit tanpa paksaan. Ia tidak menunggu balasan, tidak mendesak maaf. Ia hanya meninggalkan kejujuran. Dan untuk pertama kalinya sejak hari itu, rasa bakso buatanku kembali terasa hangat. 3 minggu berlalu sejak Rido datang malam itu, memohon tanpa memaksa, menjelaskan. Tanpa membela diri, ia belum pernah datang lagi sejak saat itu. Tidak juga lewat, tidak juga mengintip dari kejauhan. Kosong, seperti bayangannya hanya menyisakan gema. Tapi, berbeda dari sebelumnya, kali ini aku tak merasa dikhianati lagi. Setiap kata yang ia ucapkan waktu itu tinggal mengendap dalam kepalaku, menyusup ke dalam kaldu pikiranku yang lama tak disentuh rasa percaya. Mungkin aku belum siap memaafkannya sepenuhnya, tapi aku tahu, aku ingin mempercayainya lagi, meski pelan-pelan. Hidup terus berjalan, warung tetap buka seperti biasa. Pelanggan datang dan pergi. Anak-anak kecil kembali ribut minta tambahan kerupuk, tapi ada yang hilang. Sebuah bangku kosong di sudut warung itu masih tak terisi, seolah menunggu seseorang yang pernah membuatnya hidup. Dan lalu, pagi itu datang. Hari Minggu, langit cerah, dan udara terasa ringan. Aku sedang menyapu halaman depan saat seorang bapak menghampiri, menurunkan kardus besar dari motor. Titipan dari Mas Rido, Mbak Anggun, ucapnya sambil tersenyum. Katanya jangan dibuka sekarang, tapi nanti sore, pas warung tutup. Aku tertegun, tanganku berhenti, tapi aku mengangguk tanpa banyak tanya. Jantungku berdegup tak menentu. Hari itu aku menunggu, tanpa sadar memandangi jam lebih sering dari biasanya. Dan saat matahari mulai condong ke barat dan pelanggan terakhir pergi, aku mengunci warung, lalu membuka kardus itu perlahan. Di dalamnya, ada sebuah toples besar berisi bumbu kaldu kering, rapi dengan label tangan bertuliskan,
untuk siapapun yang percaya pada rasa dan cinta yang jujur. Di bawahnya, ada sebuah map coklat berisi selembar surat dan berkas pengunduran diri dari perusahaannya. Di dalam surat itu, ia menulis, "Anggun, ini bukan proposal. Ini penutup bab untuk cerita yang nyaris kujalani dengan cara salah. Aku ingin memulai dari awal, tanpa skenario. Kalau kamu mengizinkan, aku ingin membangun warung bakso sendiri, bukan untuk bersaing, tapi sebagai bentuk penghormatan pada apa yang telah kamu ajarkan tentang kehangatan, tentang keberanian berdiri sendiri, dan tentang tidak menyembunyikan apapun dari orang yang kita cintai. Kalau suatu saat nanti, kamu ingin mencicipi bakso buatan orang yang belajar dari perempuan paling kuat yang pernah ia temui, kamu tahu di mana mencarinya." Rido, tangisku pecah saat itu juga, bukan karena sedih, tapi karena beban yang selama ini kurasa perlahan runtuh oleh satu hal yang selama ini paling kurindukan, kejujuran. 2 minggu kemudian, saat sedang membeli bahan di pasar, aku melihat warung kecil berdiri di ujung gang. Warung baru, nama di atas spanduknya membuat hatiku bergetar. Bakso Rasa Rido. Warung itu belum buka, tapi terlihat dari jendela kaca, ada panci kuah yang masih kosong dan beberapa kursi plastik yang belum tertata rapi. Aku hanya berdiri, mematung, entah karena gugup atau karena masih belum yakin pada keberanian hatiku sendiri. Tapi malam itu juga, aku menulis sesuatu di secari kertas, memasukkannya dalam amplop kecil, dan menyelipkannya di bawah pintu warungnya. Keesokan harinya, sebelum matahari sepenuhnya naik, suara langkah kaki menghampiri warungku. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku kembali mendengar suara yang kukenal begitu baik. "Anggun." Suaranya serak menahan ragu. "Aku terima surat kamu." Aku menatapnya dari balik etalase. "Kamu siap buka warung sendiri?" Ia mengangguk, tapi lidahku belum seahli kamu. Aku tersenyum, berjalan perlahan ke arah pintu, lalu berdiri di depannya. "Kalau begitu, mulai besok, kamu kerja magang di sini, belajar dari sumber aslinya." Ia tertawa, dan dalam tawa itu, ada harapan yang kembali hidup. Dan begitulah, warungku tak lagi hanya tentang bakso. Ia menjadi tempat dua hati belajar saling percaya, saling sembuh, dan saling menghangatkan. Rido tak pernah minta jeti pelindungku, tapi kehadirannya kini adalah pelengkap yang tak pernah kupinta, tapi ternyata sangat kubutuhkan. Cinta, bagiku, bukan datang dengan bunga atau pujian berlebihan. Ia datang lewat semangkuk bakso, dan lelaki sederhana yang akhirnya memilih jujur, meski itu artinya kehilangan semuanya lebih dulu, dan mungkin dari situ cinta justru benar-benar dimulai.